Thank you, Apa thank you. kabarnya, Kak? Ya, puji Tuhan. Baik-baik, sehat. Oke, puji Tuhan. Kayaknya teman-teman yang ada di sini, Kak, udah nggak sabar, Kak. Mereka mau nunggu nih sharing dari Kak Christopher. Jadi kita langsung aja ya, Kak, ya. Yuk. Waktu dan tempat. Come on. Saya persilahkan. Oke. Thank you buat kehormatannya, teman-teman. Kayaknya gue udah bikin slide tadi, baru kirim sih belum lama. Jadi tadi plan dari siang non-stop dan ini makan juga belum selesai. Tapi thank you buat kehormatannya, buat excitement-nya, itu yang paling penting. Gue percaya Tuhan menjawab kerinduan teman-teman untuk diperlengkapi hari ini tentang bagaimana kita bisa deal itu, bagaimana kita bisa mengelola atau menghadapi penolakan gitu ya. Ini ada 2 akun Instagram, satunya punya gue, satunya punya istri. Gue udah menikah sama dia Juli ini 11 tahun. Temenan 2 tahun, pacaran 3 tahun, terus punya 2 orang anak laki-laki. Satunya kelas 2, satunya kelas 4 SD. Lagi badung-badungnya kayak bapaknya. Anak laki nggak mungkin badung kayak emaknya ya. Dan ini perkenalan dari gue, kenapa gue sertakan akun IG istri gue juga. Karena gue nggak terima curhatan, sharing, konseling dari perempuan. Jadi yang cewek bisa langsung DM istri gue, nanti juga yang jawab gue sih. Ya kan, bareng dia biasanya. Dan yang cowok bisa langsung ke gue. Ya karena penolakan ini bukan isu yang mudah. Tapi ini yang gue percaya dari awal, gue akan bilang, premisnya sederhana. Ya penolakan macam apapun bisa bikin kita trauma. Tapi penerimaan dari Tuhan itu seperti menjadi obat buat segala penolakan di dunia ini. Oke, penerimaan dari Tuhan itu seperti jadi cure, jadi penawar dari racun penolakan dunia ini. Oke, dan gue akan ngobrol, teman-teman, gue akan sharing sebentar yang ada di slide gue. Yang pertama, kita bahkan ya, ini dia kenyataan tentang rejection. Oke, tentang penolakan. Pertama, kita bahkan sering merasa tertolak oleh orang lain, bahkan diri kita sendiri. Ya, dan yang paling berat salah satunya adalah penolakan dari orang tua kita sendiri. Oke, itu sakitnya beda. Sakitnya beda, bisa seperti yang tadi MC bilang, ya ada nggak penolakan yang udah dulu sebenarnya cuman masih bisa berimbas atau membekas atau sampai merusak kehidupan lo yang sekarang. Ya, dan salah satu yang paling berat tuh ini, penolakan orang tua kita sendiri menolak kita. Tapi apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Alkitab bilang? Ya teman-teman, slide-nya boleh dimajuin sedikit, boleh? Di Mazmur 27 ayat 10, gue pakai terjemahan New International Version. Ya, pemazmur tulis seperti ini, though my father and mother forsake me. Ya, walaupun ayah dan ibuku forsake itu melupakan, menolak. Ya. The Lord will receive me, tapi Tuhan akan menerima saya. And that's just amazing. Oke, penolakan seberat apapun, termasuk penolakan dari orang tua sendiri, ya penawarnya adalah penerimaan dari Tuhan. Kita akan mulai dengan ini, teman-teman. Karena sekali lagi penolakan itu banyak jenisnya. Ya, yang paling terberat adalah penolakan dari orang tua sendiri, tapi firman Tuhan tetap meyakinkan kita bahwa penerimaan dari Tuhan itu yang paling penting, yang bisa menyembuhkan berbagai luka dari berbagai penolakan, ya, dan bisa membuat kita maju dalam kehidupan kita, nggak stuck di penolakan masa lalu. Ya, yang berikutnya penolakan yang paling beracun salah satunya adalah penolakan dari diri kita sendiri. Ya, gimana cara menerima diri sendiri dari apa yang gue alamin? Ya, cara menerima diri sendiri adalah jujur tentang pengalaman buruk masa lalu dan mengakui kelemahan atau kekurangan diri sendiri. Ya, kita menyadari bahwa ada yang membuat kita terluka, mungkin sesuatu di masa lampau. Apa yang orang katakan, mainly penolakan dari orang kepada kita, atau perlakuan yang buruk lain. Kita mesti menyadarinya, kita mesti mengakuinya, dan juga melihat kelemahan dan kekurangan diri kita sendiri. Ya, kita mesti menerima diri kita sendiri dengan menyadari keterbatasan kita. Tapi uniknya, gimana caranya bisa? Kita dengan kembali pada firman Tuhan, apa yang kita tulis. Boleh di next, di Mazmur 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat 14. Dikatakan seperti ini, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib.
penciptaanku, kejadianku bicara tentang how God made me. Ya, ini dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. It is amazing that you have created. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita harus menyadari bahwa kita ciptaan Tuhan yang ajaib. Ya. Dan jiwa kita harus apa? Benar-benar menyadarinya. Kalau enggak, setiap penolakan akan jadi problem. Nggak ada yang nolak kita, mungkin kita udah diterima kerja, diterima di kampus, diterima di whatnot, bahkan diterima sama orang ketika kita nembak dia. Tapi kalau jiwa kita nggak benar-benar menyadari bahwa kejadian kita dahsyat, diri kita sendiri, penolakan dari dalam diri kita bisa jadi toksik ya buat kehidupan. Ada orang yang sangat minder, sampai ketika ada yang terima dia apa adanya, dia nggak terima. Dia selalu coba tuduh pacarnya bahwa ada sesuatu yang lu pengen dari gua. Ya, karena gue nggak habis pikir ada orang yang anggap gue cantik. Gue kasihan jadi pacarnya. Capek karena enggak kok, buat aku kamu tuh cantik. Ya. Tapi dia nggak terima karena penolakan dari dalam dirinya sendiri. Ya, antidotnya apa, penawarnya apakah ini dia Mazmur 139:14, lu bisa screenshot, bisa lu foto, bisa lu catat. Ya ini buat lu. Karena ini pun juga buat gue. Ya kenapa ini gambar fotonya gue lagi angkat tangan, karena ada satu khotbah gue judulnya tidak memenuhi syarat, unqualified. Lo bisa cari di YouTube. Ya, di situ gue ada kasih kesaksian tentang betapa gue minder terlahir di keluarga yang dipenuhi orang-orang bertalenta dan happens to be kakak dari 2 orang yang berakhir jadi artis. Namanya Gamaliel sama Audrey Tapiheru. Punya trio dulu yang lagi vakum namanya GAC. Gamaliel, Audrey, Cantika. Oke? Jadi kakaknya Gamal itu bukan beruntung, tapi suwe. Kenapa? Karena lo akan terus membandingkan diri lo dengan kedahsyatan adik lo sendiri, right? Gue kurang beruntung jadi kakaknya. Oke, jadi dia itu lebih tinggi dari gue sedikit, ya lebih putih, lebih ganteng, suaranya lebih bagus kalau nyanyi. In all things, like drawing, menggambar jauh lebih bagus. Ya, orang ini dijuluki sama Rini Idol sebagai si Maruk talenta. Ya, I believe that. Emang Maruk. Dia kerjain apapun jauh lebih hebat dari gue. Dan hampir seumur hidup gue sibuk ngiri. Gue sibuk ngiri membandingkan diriku sama dia. Akhirnya gue seperti menolak diri gue sendiri. Ya, dan ada satu momen di mana kita lagi liburan. Pertama kali liburan ke luar negeri, waktu itu langsung 2 negara, Australia terus Singapura. Karena kalau ke Australia mesti ke Singapura dulu waktu itu. Kayak transitnya ke situ. Jadi kita Australia dulu, tempat tante gue, dan habis itu ke Singapura. Nah, di Australia ada pesta rumah waktu itu, terus pesta rumah tentunya sampai keluar-luar ya, sampai di pekarangan tuh ada tempat mainan anak kecil, kayak ada ayunan, ada perosotan gitu. Nah, ketika pesta udah mulai mau selesai, semua udah banyak pulang, gue sama Gamal tinggal berdua di luar. Di luar di pekarangan yang ada ayunan itu, terus Gamal main di perosotan tiduran gitu, gue lagi main ayunan sendiri gitu kan, asik sendiri. Ya, ini kita udah lumayan gede kok, tahun 2009, sebelum gue married lah sama istri gue. Kayak ya 12 tahun yang lalu. Right? Dan di momen itu Gamal juga belum terkenal gimana, karena mereka booming tahun 2010. 2009 tuh baru kayak, ya udah ada lah yang di YouTube, udah mulai banyak yang lihat, gara-gara Sintain Jojo kan, Keong Racun. Ya, gara-gara Keong Racun, adik-adik gue mulai dikenal di YouTube, karena mereka bikin cover waktu itu. Nah, di situ belum terlalu terkenal, tapi udah mulai banyak yang tahu, dan dengan anehnya Gamal agak sedikit terharu menangis waktu itu, terus bilang sama gue, kita tinggal berdua waktu itu, terus dia bilang kayak, gue pengen banget jadi kayak lo. Di momen itu, udah kayak ada tabokan di pala gue, tuh lihat tuh, oke? Lu sibuk ngiri sama dia, sedang dia sendiri ngiri sama lo, oke? 2 anak pendeta yang tersesat di jalan yang benar, right? Dua-duanya ngaco. Nah, kenapa? Karena emang begitu. Pada ujungnya, kalau kita cuma sibuk membandingkan diri dengan orang lain, kita akan terus melakukan penolakan buat diri kita sendiri. Ya, sampai akhirnya gue menyadari bahwa emang Tuhan ciptain tiap orang tuh berbeda. So, nggak ada gunanya. Gue menolak diri sendiri, sehingga jadi tertolak. Ya, dengan membandingkan diri dengan orang lain, di situ gue harus belajar bersyukur. Jiwa gue harus benar-benar menyadari bahwa gue dibikin sama Tuhan tuh ajaib, dahsyat. Ya, dan kita harus belajar percaya. Sehingga kepercayaan diri kita nggak timbul karena kesombongan dari dalam diri. Tapi kepercayaan diri kita timbul karena Tuhan meyakinkan kita bahwa kita ini ciptaannya yang dahsyat, dia punya rencana hebat ketika dia ciptain kita.
Right? Identitas kita harus berasal dari dalam, sehingga nggak ada yang dari luar, termasuk diri lo sendiri, yang bisa melakukan penolakan sehingga lo merasa tertolak. Ya. Dan yang menarik, menyadari bukan cuman keunikan, kelebihan, tapi juga menyadari kelemahan. Yang menyadari bahwa gini, salah satu kelemahan gue yang paling gue awalnya ketika memiliki di tahun 2017, gue sesali. Gue tuh asam lambung akut, namanya GERD reflux. Karena gue orang overthinker. Apapun bisa gue pikirin sampai asam lambung gue naik, dan itu capek. Bikin badan gue tambah kurus, makannya sedikit. Setahun bisa 2 kali opnam rumah sakit pas belum pandemi. Gue selalu nggak bisa terlalu capean dan segala macam. Gue punya keterbatasan, namanya keterbatasan tubuh. Kalau penyakit, didoain bisa sembuh, karena dia penyakit. Tapi kalau keterbatasan tubuh, ya kelemahan tubuh itu hanya bisa disadari dan dimaklumi. Artinya, dokter bilang gini, kamu mulai sekarang harus jaga makan. Oke? Jangan terlalu stres, jaga pikiran, jaga makan, istirahat yang cukup. Right? Kelemahan itu nggak bisa lu tumpang tangan terus hilang. Lu harus menyadarinya. Ya, nggak semua orang punya otak yang encer. Ya kan, otak encer itu istilah untuk orang pintar. Nggak semua, gue nggak sepintar itu. Right? Makanya gue menyadarinya, karena gue kurang pintar, gue harus rajin. Ngerti nggak maksudnya? Gue harus belajar lebih banyak dari temen gue yang otaknya encer. Ya, nggak bisa sembarang gitu. Adek gue otaknya encer. In the other hand, yang nomor 2, yang perempuan, yang nggak ada yang tahu. Kita tuh berempat, orang tuh berpikir selalu kita bertiga. Gue, Gamal, sama Audrey. Padahal masih ada Ina. Ina itu pinter setengah mati. Ya. Ketika gue belajar, dia tidur di rumah. Ketika gue bangun, dia masih tidur. Gue dapat laporan dari sekolah bahwa dia di kelasnya dia sering tidur. Dan gurunya nggak ada yang ngomelin. Kenapa? Karena dia ranking. Gue bingung. Kalau lu di rumah tidur dan di sekolah tidur, lu belajarnya kapan? I don't know. Mungkin dia belajar dari mimpi. I don't know. Yang jelas dia juara terus. Emosi kan? Dan gue nggak bisa ikutin jadwal tidur dia dong. Kalau dia tidur, gue tidur. Ya kan? 0 nilai gue. Ini kan udah belajar ada pejelek, apalagi nggak belajar gitu. Jadi harus menyadari keterbatasan. Oke? Menyadari keterbatasan. 2 Korintus 12 ayat 9. Boleh slide berikutnya? Ini yang menarik ketika kita menyadari kelemahan kita dan berdamai dengannya atau menerimanya. 2 Korintus 12 ayat 9. Dikatakan seperti ini. Boleh? Slide-nya kelewat nggak sih? Benar kan kelewat? Ini gambarnya namanya Nick Vujicic. Kalau belum pernah tahu Nick disebut sebagai manusia penguin. Karena nggak punya tangan dan nggak punya kaki, cuma punya satu, nggak jelas di bawah apa. Right? Nick nulis buku banyak banget. Diterbitin sama Gramet, Nick-nya. Ya. Ini yang bahasa Indonesianya Gramedia, satu set. Banyak banget, bukunya bagus-bagus banget. Dia salah satu motivator terbaik dunia sampai hari ini. Bukan cuma motivator Kristen loh, tapi seluruh dunia. Jadi semua orang juga terinspirasi dengan kesaksian hidup Nick. Ya. Nick selalu ngingetin gue sama ayat ini. 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Ya, Nick juga salah satu ayat favoritnya tuh ini. Selain Mazmur 139 tadi. Tentang penciptaan yang dahsyat. Dia lahir dari keluarga penginjil. Papa mamanya penginjil, suka pelayanan gitu. Yang ke daerah-daerah terpencil. Daerah-daerah yang sulit untuk penginjilan di sana. Dan mereka masih nggak terima. Ketika punya anak, Nick dari lahir nggak punya tangan, nggak punya kaki. Mereka sedikit banyak marah sama Tuhan. Dan penolakan Nick pertama keluar dari mulut orang tuanya. Orang tuanya protes, nangis sama Tuhan, kita salah apa? Ya, sampai mesti melahirkan anak yang seperti ini, kita udah pelayanan Tuhan. Nggak terima orang tuanya. Nah, karena orang tuanya nggak terima, itulah Nick ngerasa tertolak. Ditambah ketika dia sekolah, bully dari orang-orang sekelilingnya, dari teman-temannya sendiri. Nick berusaha bunuh diri di umur 11 tahun. Ya, dengan cara menenggelamkan diri di bak mandinya sendiri. Cuman somehow nggak mati dan masih berlanjut hidup. Akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui pembacaan Alkitab. Ya, dia bisa pilih untuk pahit karena orang tuanya pun nggak terima kenyataan bahwa dia terlahir demikian. Dia bisa tinggalin Tuhan karena orang tuanya penginjil dan pelayan Tuhan. Dia bisa pahit sama Tuhan, sama orang tuanya, dan bisa menyalahkan Tuhan atas hidupnya. Tapi dia memilih untuk
melakukan hal yang tepat, yaitu nyamperin Tuhan yang ciptain dia dan bertanya, "Kenapa lu ciptain gua kayak gini?" Ya, dan jawaban dia ditemukan di buku yang selalu dia bawa. Kalau teman-teman lihat di gambar belakang itu ada Alkitab di situ. Alkitabnya ditaruh, nggak bisa dibuka karena dia juga susah bukanya, tangannya kan nggak ada. Right? Dia taruh di situ. Mau dia lagi khotbah atau dia lagi pimpin seminar sekuler pun, yang isinya orang-orang dari agama yang lain, semuanya ada di situ, yang ateis kalau apa. Dia selalu bawa Alkitab, dia taruh di situ, dan dia sering kali gini, ketika dia kan khotbah kan di atas mimbar ya, karena kan emang pendek ya, kecil gitu, benar-benar kecil. Ya. Dia di atas mimbar, dan dia sering kali, kerap kali suka di tengah lagi sharing, dia jatuhin badannya gedebuk gitu, kayak gitu. Tiba-tiba langsung tengkurap, kaget dong, orang-orang suka kaget, karena kan kenceng, nggak pakai mic kan, boom, semua pada kaget, terus dia sengaja nyamperin Alkitabnya dia, guling-guling atau apa gitu, kadang pernah muter-muter, pernah pelan-pelan gitu, terus dia berdiri, dengan cara gimana? Dia taruh palanya di atas Alkitab, terus dia begitu, terus dia berdiri. Terus dia bilang gini, "Without this book," tanpa buku ini, "I cannot even stand." Tanpa buku ini, saya bahkan tidak bisa berdiri, dia bilang. Terus semua orang ketawa. Karena emang seolah itu jadi kayak buat bantu dia biar bisa berdiri, karena susah, abis dia tiduran tuh dia berdiri sendiri nggak bisa, dia butuh Alkitab yang cuma setebal ini untuk itu sebenarnya tentunya penggambaran. Artinya, kalau nggak ada buku ini, saya udah berakhir hidup saya. Dan nggak akan jadi sekarang, jadi motivator buat banyak orang yang hampir menyerah dengan hidupnya. Karena berbagai penolakan. Right? Dia temukan kasih karunia Tuhan di dalam kelemahannya. Dan salah satu favoritnya dia ini. Jadi dia bilang, justru dalam kelemahan saya menyadari, saya semakin bisa merasakan saya bisa berdiri karena ada tangan yang kuat menaungi saya. Karena ada yang pegang saya, hidup saya. Right? Rasul Paulus bilangnya, ayatnya Rasul Paulus, ya, ketika dia mulai protes sama Tuhan, bahkan berdoa, "Tuhan, angkat duri dalam daging ini." Gue nggak tahu, mungkin dia sakit asam lambung, I don't know. Tapi hampir mirip rasanya, duri dalam daging, sesuatu yang menyebalkan, sesuatu yang sakit. Ya, tapi nggak bisa disembuhin. Rasul Paulus memohon sama Tuhan 3 kali untuk angkat. Tuhan bilang apa? Nggak dikabulin. Nggak disembuhin. "Cukup sudah kasih karuniaku bagimu dalam kelemahanmu lah, kuasaku jadi sempurna." Ternyata Rasul Paulus bilang dia menyadari bahwa duri dalam daging itu, ya Tuhan gunakan. Ya walaupun ini utusan iblis, dia bilang. Karena bukan Tuhan yang bikin penyakit. Makanya di sorga nggak ada yang sakit, benar gak? Tapi Tuhan bisa pakai penyakit. Untuk tujuan luar biasa dalam hidup seseorang. At least buat Rasul Paulus, dia bilang, biar saya nggak sombong dengan segala penyataan. All that revelation yang Tuhan kasih buat saya. Biar saya nggak sombong, saya dikasih itu dalam daging ini. Ya. Dan gue tadinya sempat menyalahkan. Di tahun pertama dan kedua, gue sempat berpikir, Tuhan, gue pelayanan sana-sini. Kalau lu pengen gue emang pelayanan keliling, kenapa lu kasih gue sakit asam lambung? Ribet kan, kemana-mana gue mesti bawa obat. Mesti jaga-jaga, nanti kalau pusing dikit di perjalanan, gue muntah nggak bisa berhenti, mesti dirawat di rumah sakit. Kasihan yang undang gue. Right, gue sempat protes, berdoa berkali-kali. Sampai gue dapat baca ayat ini, gue langsung menyadari, oh ya, I think I need this. Biar gue nggak sombong. Dalam kelemahan gue, kuasa Tuhan nyata. Kayaknya gue perlu ini. Oke, dan sampai hari ini gue belajar berdamai dengannya. Gue makan sehari, gue nggak tahu berapa kali, tapi dikit-dikit. Ya, jadi selapar mulut apapun gue nggak bisa makan terlalu banyak, karena kalau kekenyangan gawat. Ya, kemana-mana bawa obat, gue minum berbagai suplemen, dan pokoknya gitu, nggak boleh terlalu capek, nggak boleh terlalu sibuk. Dan belajar menyadari keterbatasan, atau bahasa gampangnya kelemahan. Karena dalam kelemahan itulah, kita paling bisa merasakan dahsyatnya kuasa Tuhan. Ya, berikutnya. Di dalam Tuhan kita diterima apa adanya karena kasih karunia-Nya. Sekali lagi, penerimaan paling penting dalam hidup adalah penerimaan dari Tuhan. Oke, gue ulang. Penerimaan paling penting dalam hidup, yang jadi antidot, jadi penawar dari semua penolakan, adalah penerimaan dari Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 21, boleh slide berikutnya? Gue suka apa yang Nick tulis di sini, di slide berikutnya, boleh? Next. Ya, oke, sorry. Ini dia. 2 Korintus 5 ayat 21. Ini, sorry, back. Nick yang terakhir aja nanti penutup. Ya. Back lagi yang gambar Tuhan Yesus tadi. Di dalam Tuhan kita diterima apa adanya karena kasih karunia-Nya. Berapa minggu lagi kita memperingatinya, Jumat Agung, dan juga bukan hanya kematian tapi juga kebangkitannya.
menyadarkan kita bahwa dia pribadi yang tepat untuk diikuti. Ya, barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, tidak akan akan hidup selama-lamanya, dia bilang. Ya, walaupun dia udah mati, dia akan hidup lagi. Right? Seperti dia yang bangkit dari kematian pun para pengikutnya. Kita percaya. Ya, dia bilang gini, di dalam Tuhan kita diterima apa adanya karena kasih karunia-Nya, bukan karena perbuatan, kehebatan, kedahsyatan kita, walaupun kita diciptakan ajaib luar biasa. Tapi biar kebenaran indah itu nggak jadi sebuah kesombongan buat kita, sehingga kita ngerasa superior dibanding orang yang lain. Bahkan kebenaran seorang Kristen pun yang membawa kita meninggikan Sang Pemberi, bukan meninggikan agama kita. Gue nggak percaya agama Kristen bisa nyelamatin gue. Gue percayanya yang nyelamatin gue itu Yesus. Bukan karena gue beragama Kristen. Nah, jadi ketika salah satu teman gue yang lagi viral banget di TikTok, soal mulai menanjak pelan-pelan di Instagram, namanya Pastor Brian, dia bilang semua agama sama aja, gue setuju. Ya, semua agama mengajarkan kebaikan, satu. Yang kedua, semua agama sama-sama nggak bisa nyelamatin. Itu yang gue percaya. Ya, gue nggak percaya agama Kristen bisa nyelamatin gue. Ya, gue selamat, kita selamat. Anak-anak Tuhan selamat karena Tuhan mati buat kita, karena dia berkorban. Saya bisa selamat, Anda bisa selamat, siapapun bisa selamat karena menerima pengampunan dari Tuhan. Tuhan mengampuni kita karena ada yang bayar harganya. Itu anaknya sendiri. Dikatakan di sini 2 Korintus 5:21, dia atau Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Dibuat oleh Tuhan jadi dosa karena Anda dan saya, karena kita. Supaya apa? Supaya dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah, dipandang benar oleh Dia, sehingga bisa diterima. Sorga itu bukan cuma kudus, tapi kudus pangkat 3. Kalau baca Alkitab, lo akan sering ketemu kata Tuhan itu kudus, kudus, kudus. Ngerti nggak? Kudusnya bukan cuma 100%, tapi 300%. Oke? Nggak bakal ada yang nyampe. Kita 100% aja nggak bisa, nggak nyampe. Bener apa kata Bunda Dorce? Ya, kesempurnaan itu cuma milik Allah. Ya kan? Keterbatasan itu milik saya, dan I believe that. Saya setuju. Ya, dan kalau surga itu perfection, bahkan pangkat 3, siapa yang bisa masuk sana? Nggak ada. Dengan upaya sendiri, kita nggak akan mungkin bisa ke sana. Kita nggak akan diterima di depan pintu surga karena kita apa? Kalian semua suci, aku penuh dosa, kan gitu ya kan? Kita semua penuh dosa. It's true. Ada di sini yang nggak pernah bikin dosa, silakan angkat tangan. Nggak ada yang pernah berani bilang nggak pernah bikin dosa. Kalau gitu kita pasti masuk neraka dong. Kita udah pernah bikin dosa semua. Kita semua udah kotor, kita nggak mungkin bisa diterima untuk masuk surga yang maha kudus itu. Ya, makanya gue percaya semua agama sama aja, nggak ada yang bisa menyelamatkan. Tapi puji Tuhan kita punya juru selamat, dan uniknya juru selamat ini ketika Natalan, bahkan orang Kristen pun diingetin bahwa dia juru selamat dunia. Bukan cuma juru selamat orang Kristen. Ya, jadi semua orang harus tahu. Semua orang berhak tahu. Semua orang berhak dikasih pilihan untuk percaya atau enggak. Karena Tuhan nggak pernah maksa. Kita ceritain. Ya, kita bisa diterima apa adanya oleh Tuhan karena kasih karunia-Nya, karena Kristus. Yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan, kita diterima kembali oleh Tuhan. Surga bukan tempat buat orang baik. Surga tempat buat orang yang diampuni. Ya, yang kita bersyukur. Semua kita diampuni. Terima pengampunan itu. Ya, dan percaya kepadanya. Terakhir, ya, setelah kita diterima oleh pencipta kita juga belajar, ini yang penting. Kita diterima oleh Tuhan supaya kita mampu menerima orang lain. Right? Karena sekali lagi ada yang toksik. Tadi gue udah bahas tentang ditolak sama orang tua sendiri, ditolak sama diri sendiri, ditolak sama orang lain. Ya, penerimaan yang paling penting yang mengatasi semua penolakan itu adalah diterima oleh Tuhan. Tujuan kita diterima oleh Tuhan apakah hanya sekedar penerimaan atau nanti mati masuk surga? Ternyata enggak. Ternyata imbasnya orang yang diterima sama Tuhan
saat ini, di kehidupan ini, kita jadi mampu belajar menerima orang lain, sehingga orang lain nggak perlu mengalami penolakan dari kita. Ngerti nggak maksudnya? Kita nggak perlu jadi pribadi-pribadi bersalah yang ambil bagian dalam menolak satu orang karena mungkin kurang ganteng, kurang cantik, ya, kurang six pack, kurang putih, kurang tinggi, ya kan? Apalagi kurang pintar, kurang kaya, apalagi kurang rohani, apalagi. Ya kan? Biar kita ngambil bagian dalam penolakan itu. Kalau kita emang nggak suka ditolak, terus kenapa kita terus menolak orang? Karena kita nggak pernah mengalami indahnya diterima. Kalau kita pernah ngalamin indahnya diterima, kita akan belajar untuk menerima orang apa adanya. Ya. Setelah kita diterima oleh pencipta kita juga belajar menerima orang lain dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Gue pakai gambar di sini tentang anak yang hilang di Lukas 15. Penerimaan yang indah ya. Anak itu udah begajulan, udah sia-siain hidupnya, udah bikin malu bapaknya, sia-siain harta bapaknya, karena kesombongannya, kesotoyannya, karena moto hidupnya hirup aing kumaha aing, ya kan? Lihat gak? Dan orang ini ketika pulang, bapaknya masih terima dia. Dan penerimaan ini yang gue alamin, at least as a Christian, sebagai orang Kristen, ini yang gue tahu. Gue alami, gue gak layak diterima. Gue udah terlalu hancur. Gue udah terlalu durhaka. Gue mestinya binasa. Pas gue balik ternyata diterima dong. Gila. That's the best feeling in the world. And you know, tujuan kita merasakan that best feeling supaya kita bisa mengupayakan orang lain juga merasakan hal yang sama. Oke? Di Roma 15 ayat 7 dibilang seperti ini. Sebab itu, perhatiin, terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Right? Gini, anak gue lagi nggak tahu kenapa, dia kan doyan nonton YouTube ya, kadang ada yang main game, ada yang ngapain gitu nggak jelas, ada yang komenin apa. Nah mereka stumble satu pasangan nggak jelas, laki-laki yang kerjanya teriak-teriak sama ketawa-ketawa, bikin hal yang nggak jelas, oke, namanya Lanky Box, oke, follow, view-nya jutaan, lu bisa kayak cuman satu hari bisa berapa juta yang nonton, kayak padahal nggak asli, buat gue pribadi nggak meaning apa yang mereka lakukan, right? Tapi nggak tahu banyak yang nonton aja. Nah, Lanky Box lagi sering beberapa videonya itu dia review satu channel YouTube namanya Dharman, DHARMANN, kayak double N deh. Jadi Dharman itu dia bikin satu skit, dia suka bikin kayak sinetron pendek gitu tentang pelajaran hidup, oke? Misalnya don't judge book by its cover, oke? Jangan menilai orang dari penampilan luarnya. Nanti lu kenapa gitu. Nah, dia sering banget tuh, right? Tentang itu. Nah, di kisah itu mayoritas tentang belajar nerima orang karena dulu kita pernah diterima. Misalnya, lu dulu pernah jadi gembel gitu di pinggir jalan, lu minta-minta ada yang bantuin lo. Right? Tiba-tiba lu jadi sukses. Ternyata ketika sukses lu punya anak lo memperlakukan pengemis pinggir jalan sembarangan karena dia pikir orang miskin apaan sih lo, right? Mamanya ngomelin, terus mamanya cerita dulu, mama tuh kita tuh sebenarnya susah dulu, cuma ada nolongin kita di pinggir jalan. And you know what? Tiba-tiba kisahnya begini, ternyata orang yang dulu nolongin dia, ya ternyata sekarang jadi orang miskinnya, ternyata dulu sama-sama miskin ditolong, yang ini udah sukses, yang ini masih miskin. Akhirnya orang yang ditolak sama anaknya itu ternyata yang dulu nolong mereka. Ya akhirnya mamanya bantuin, anaknya belajar untuk ya, jangan kita nggak boleh ngerendahin orang. Dan nilainya banyak seperti itu. Ya. Dan itu yang buat gua itu esensi dari diterima apa adanya. Pertama oleh Tuhan, utamanya oleh Tuhan. Kenapa? Biar kita bisa menerima satu sama lain seperti Kristus telah menerima kita. Ya, karena apa? When we do this sebagai sesama anak Tuhan. Karena gini, manusia semua ciptaan Tuhan. Ya. Tuhan mengasihi kita sama, makanya dia utus Yesus untuk mati menebus dosa semuanya, bukan cuma orang Kristen. Makanya gue menginjil sebagai orang Kristen, gue punya tanggung jawab untuk membawa berita baik ini buat semua orang. Mau percaya ataupun enggak, itu pilihan lo. Tapi gue harus kasih tahu. Ada penerimaan terpenting dalam hidup, yaitu diterima oleh Tuhan. Gimana gue bisa diterima sama Tuhan? Gue udah terlalu begajulan, gue udah pernah bikin dosa, gue tuh jahat, gue gini segala macam. Yesus Kristus. Itu jawabannya. Ya. Dan gini, sebagai sesama anak Tuhan, gue punya anak 2, yang tadi gue ceritain tadi di depan, Dustin sama Daftar.
adalah hal yang paling membahagiakan buat orang tua. Ketika ngeliat anak itu saling bantu, saling peduli, ya saling menerima, saling ngertiin, nggak pelit, saling memaafkan. Ya, nggak ada yang lebih menyenangkan daripada itu. Dan sama, kira-kira, ya, kalau Tuhan adalah papa dan kita anak-anaknya kira-kira. Kalau dia ngeliat kita belajar nerima orang seperti kita diterima sama dia apa adanya, right? Kira-kira dia senang atau enggak? Exactly. Ya, dan tujuan kita diterima. Salah satunya adalah bukan hanya nanti mati masuk surga, tapi biar sekarang kita bisa hidup buat kerajaan surga, mengajarkan kepada orang, mengizinkan orang mengalami penerimaan yang kita terima dari Tuhan. Ya. Dan bisa jadi dengan cara demikian kita bisa menginjil dengan lebih efektif. Ya. Kita jemput mereka di kebutuhan mereka. Bukan untuk maksud kristenisasi, karena itu fitnah. Saya nggak pernah bantuin orang terus tanya agamanya kayak, lo agama apa? Hah? Oh, yaudah gini, gue pengen bantuin lo, tapi lo mesti terima Yesus dulu. Gue nggak pernah melakukan hal itu. Lo mau dia terima Yesus mau nggak, pasti gue bantuin. Namanya juga gue bantuin orang, bener gak? Artinya gue nggak pernah melakukan kristenisasi. Yang gue lakukan adalah penginjilan. Penginjilan itu menceritakan ya bahwa walaupun orang tua lo menolak lo, tapi Tuhan menerima lo. Ya, walaupun diri lo sendiri nggak bisa terima lo apa adanya, tapi ada satu pribadi yang menerima lo dan mengasihi lo apa adanya, biar lo nggak terus seadanya. Lo akan jadi luar biasa. Ya, untuk kemuliaan dia, bukan kemuliaan diri lo sendiri. Oke, itu aja yang gue pengen bagiin malam ini teman-teman, tentang how we deal with rejection. Dan mudah-mudahan helpful, kita ngobrol yuk. Thank you.